Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulida Nur Istiqomah, NPM 1619001841, kelompok D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikroskop. Happy for watching teman-teman. Kemudian selanjutnya ada apa itu mikroskop. Ini merupakan gambaran dari bagian-bagian mikroskop. Ada lensa okuler, tabung mikroskop, lensa objektif, meja preparat, cermin, kaki mikroskop, sendi inklinasi, dan pemutar skrup. Mikroskop sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Menurut Furkonita 2006, ukuran bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak nampak oleh indera penglihatan manusia secara langsung. Lensa okuler ini berfungsi untuk membentuk bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Lensa objektif ini membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk tabung mikroskop berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler. Pemutar kasar atau skrup pemutar berfungsi untuk menaik turunkan mikroskop secara tepat. Meja preparat berfungsi untuk meletakkan objek yang akan diamati. Ada jenis-jenis mikroskop. Mikroskop ada 3 jenis, yakni yang pertama, mikroskop optik menurut Repati 2008 merupakan jenis mikroskop yang pertama kali dibuat serta yang paling umum digunakan. Mikroskop optik bekerja dengan prinsip optika. Bagiannya terdiri dari satu atau lebih lensa yang mampu menghasilkan gambar yang diperbesar. Kemudian ada mikroskop monokuler. Mikroskop ini merupakan jenis mikroskop yang sangat sederhana. Mikroskop ini dilengkapi dengan satu lensa okuler saja. Yang ketiga ada mikroskop scanner elektron. Mikroskop ini bekerja dengan sinar dari lampu yang dipancarkan pada lensa kondensor. Selanjutnya data pengamatan. Data pengamatan kali ini didapatkan hasil pengamatan dari metode lekapan basah yang dilakukan dengan cara yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam keadaan bersih. Gunting sampel huruf A yang terdapat dalam koran. Selanjutnya, letakkan potongan huruf A di objek gelas yang sebelumnya telah dibersihkan terlebih dahulu objek gelas dan meja preparat dengan alkohol agar alat yang digunakan bebas dari kotoran dan lemak. Selanjutnya, tetesi sampel dengan aquades agar sampel huruf A dapat menempel pada objek gelas. Setelah sampel menempel pada objek gelas, dipipet minyak imersi, kemudian tutup sampel dengan deglas. Selanjutnya, dilakukan pengamatan sampel di bawah mikroskop dengan mengatur perbesaran lensa objektif. Diusahakan sampel mendapat suplai cahaya yang memadai agar mudah untuk dilakukan pengamatan. Yang terakhir yaitu dilakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x5, 10x10, dan 10x40. Selanjutnya ada hasil perbesaran sampel di bawah mikroskop. Yang pertama, perbesaran 10x5. Selanjutnya perbesaran 10x10, kemudian perbesaran 10x40. Dari hasil pengamatan tersebut terdapat perbedaan karena semakin besar ukuran lensa objektif yang digunakan, maka hasil pengamatan akan lebih jelas untuk pengamatan benda yang mikroskopis. Selanjutnya ada tujuan dari praktikum kali ini, yakni mempelajari penggunaan mikroskop cahaya monokuler. Dengan prinsip kerjanya sebagai berikut. Sumber cahaya. Di sini dalam penggunaan mikroskop cahaya monokuler, sumber cahaya merupakan faktor terpenting dalam penelitian kali ini, karena jika tidak ada sumber cahaya maka pengamatan di bawah mikroskop tidak dapat berjalan dengan semestinya. Sumber cahaya tersebut akan memantulkan melalui cermin. Setelah dipantulkan melalui cermin, cahaya akan masuk ke dalam kondensor, kemudian menuju ke lubang meja objek.
Setelah sampai ke lubang meja objek, akan tembus ke preparat atau sampel. Selanjutnya, cahaya tersebut dari bayangan sampel akan masuk ke lensa objek. Dari lensa objek akan masuk ke lensa okuler mata kita yang akan membentuk bayangan benda diperbesar, mayat, dan terbalik. Selanjutnya, yakni dalam praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan meliputi mikroskop, gunting, koran, objek gelas, dek gelas, beker gelas, pipet tetes, alat tulis, serta kamera dengan bahan aquades, alkohol, dan minyak imersi. Sifat bayangan yang terbentuk dari mikroskop cahaya monokular ini yakni maya, terbalik, dan diperbesar. Hal tersebut terjadi karena bayangan yang dihasilkan berlawanan arah perpindahan benda aslinya. Perbesaran benda yang diamati dengan menggunakan mikroskop adalah perbesaran dari lensa okuler dikali perbesaran dari lensa objektif, sehingga menghasilkan bayangan yang maya, terbalik, dan diperbesar. Semakin besar lensa objektif yang digunakan, maka hasil pengamatan akan semakin jelas untuk mengamati sampel yang mikroskopis. Itulah sebabnya hasil pengamatan berbeda-beda. Ada manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, yakni aquades. Fungsinya untuk membasahi sampel agar menempel pada objek gelas. Kemudian ada alkohol yang digunakan untuk membersihkan objek gelas dan meja preparat dari kotoran dan lemak yang menempel. Kemudian ada minyak imersi yang digunakan untuk menangkap cahaya agar pengamatan di bawah mikroskop dapat dilakukan lebih jelas dengan hasil yang lebih detail. Selanjutnya, pada mikroskop cahaya monokular tentunya terdapat kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yakni tidak membutuhkan area yang luas sehingga pengamatan dapat mudah dilakukan. Kekurangannya yakni tampilan gambar hasil pengamatan kurang bagus dan kurang jelas. Yakni kesimpulan, dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa mikroskop optik merupakan mikroskop dengan dua lensa, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Semakin besar lensa objektif yang digunakan, maka semakin jelas pengamatan mikroskopisnya. Serta mikroskop monokuler, yakni mikroskop dengan satu lensa okuler saja. Dan cahaya merupakan faktor yang terpenting dalam pengamatan sampel mikroskopis dengan menggunakan mikroskop.